Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di Kutai Barat perlahan mulai menurun. Sebelumnya banjir sempat menggenangi 6 kecamatan. Dua pria pembawa 6 kg sabu-sabu dibekuk oleh tim gabungan dari Satres Narkoba Polres Berau dan Ditres Narkoba Polda Kaltara. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim terus bergerak. Kali ini ia melamar ke Partai Gerindra agar diusung sebagai calon gubernur Kaltim 2024-2029. Polisi Res Narkoba Polres Berau ini harus bekerja keras saat menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Itu karena lokasi penangkapannya berada di tepi laut dan banyak batu karangnya. Dari upayanya ini polisi menangkap 2 pria bernama Fadli dan Salim dengan barang bukti 6 kg sabu-sabu. Kapolres AKBP Stephen John Limanopo menyatakan, pengungkapan ini hasil kerjasama Polres Berau dan Polda Kalimantan Utara. Bermula saat Ditreskoba mendapat informasi bahwa 2 pria tengah membawa narkoba dalam jumlah besar. Setelah polisi menangkap salah satunya, akhirnya terungkap jika narkoba itu disembunyikan dalam hutan di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua. Jadi secara singkat kronologisnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei itu penyidik dari Polda Kaltara berkoordinasi dengan penyidik kita dari Polsek Maratua ada informasi menyatakan bahwa ada barang disangkut kita yang oleh kedua tersangka ini, yang diketahui oleh kedua tersangka ini yang berada di TKP tempat kita temukan. Kemudian salah satu dari mereka kita interogasi di Polsek. Nah, hasil interogasi itulah kemudian kita membawa saudari F ini untuk menunjukkan tempat penyimpanan dari narkoba tersebut. Pelan-pelan, gengs. Kini keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman mati. Polisi juga masih memburu jaringan pelaku yang diduga berasal dari negara tetangga Malaysia. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Di Rengganis 8C, pojok atas. Iya. Pertemuan antara warga dari 3 RT di Komplek Rengganis, Balikpapan Selatan bersama PDAM Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB ditengahi oleh kelurahan. Pertemuan ini digelar untuk mengetahui sebab pasokan air dari PDAM sulit didapat. Biasanya naik airnya tinggi mana dengan saya? Warga menyebut kesulitan ini sudah menahun. Berbagai upaya telah dilakukan demi mendapatkan pasokan, namun tidak membuahkan hasil. Warga semakin heran setelah mengetahui pasokan air di lingkungan lainnya tetap lancar. Bapak Kapitmas, Bapak Kanda, juga Bapak Manajemen PDAM, kemudian juga Bapak Komisaris Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang. Ya Bapak. Akhir-akhir ini untuk pendistribusian air itu mengalami kendala. Artinya di Rengganis ini, saya nggak sebut RT berapa, pokoknya seluruhnya, semua Rengganis itu airnya tidak mengalir sudah hampir Di belakang 1 bulan lebih. Nah itu yang kami puasa normal. Yang kami heran di tetangga kami ya, seperti di Villa Damai, di Maliboro, itu ngalir. Alasannya apalagi dari PDAM kita nggak tahu. Iya, jadi saya di Rengganis ya. Di blok RT 34, blok 8C. Itu
PDAM mati dari tahun lalu, akhir Agustus. Akhir Agustus? Ya, itu pernah ngalir tapi sekali dua kali aja. Kemarin Lebaran katanya ngalir, saya tidak dapat. Sampai saat ini, ya itu di Rengganis. Yang saya heran, blok C, blok 3C, 4C itu sering ngalir. Dia jauh lebih tinggi dari saya. Ya, mereka ini dia dapat dorongan ngerjain itu. Jadi untuk yang mengatur. Pihak PDAM menyebut langkah yang bisa dilakukan yakni dengan merekayasa pasokan. Langkah ini akan memberi pengaruh pada daerah lain. Itu selama dipasang, saya menanya sendiri sama itu level PDA ini, orang PDA. Catatan Bapak Ibu sekalian, artinya kami juga ada etikat baik untuk datang ke sini. PDAM akan melakukan rekayasa jaringan yang akan kita lakukan besok pada jam 10 malam. Semoga rekayasa jaringan ini bisa membantu aliran yang berada di wilayah Rengganis ini, khususnya RT 36, karena ini daerah RT 36. Pak, pada saat rekayasa jaringan itu apakah ada wilayah atau daerah lain yang terdampak, Pak? Pasti, Pak, karena memang keterbatasan air, maka caranya adalah kita mengatur rekayasa jaringan. Berarti ada daerah-daerah yang berdampak karena difokuskan ke Rengganis. Saya cuma mau tanya, Pak, data. Meski mendapat jawaban melegakan, namun warga mengancam akan melakukan demonstrasi jika pasokan air bersihnya tidak diberikan sesuai kesepakatan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Setahun, Pak, dari Juni ketemu mau Juni lagi. Gotong royong menyingkirkan endapan lumpur ini dilakukan tim gabungan di SD Negeri 002 Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, Minggu siang. Tim yang terlibat mulai dari BPBD Provinsi Kaltim, BPBD Kabupaten dan Kota Samarinda, Basarnas, serta tentara dan polisi. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan menyebut, langkah cepat ini mereka lakukan agar sekolah tersebut bisa segera dipergunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Kegiatan serupa juga mereka lakukan di sejumlah fasilitas umum termasuk perkantoran. Melakukan pembersihan pasca bencana ini, banyak material lumpur yang berada baik di lingkungan masyarakat dan yang terutama di fasilitas umum seperti sekolah-sekolah, kantor-kantor yang ada di Kabupaten Mahakam. Dan untuk pagi ini kita fokus utama adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama karena memang akan melaksanakan ujian. Setelah itu kita bergeser ke tempat fasilitas umum yang lainnya. Berapa persennya, Pak, yang dikerahkan tadi? Ya, kurang lebih 100 lebih gabungan TNI Polri, BPBD dan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Mahakam. Dari video udara, seluruh daerah yang terendam kini sudah kering. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga mulai lancar pasca banjir. Iswanto melaporkan dari Mahakam Ulu.